Jumpa lagi di YouTube channel Ratnasari Harahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak yang pintar? Kita jumpa lagi di bab 9 untuk kelas 1 SD dan MI dalam pembelajaran PLBJ, yaitu gerak dasar main pukul Betawi. Sebelum pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis gerak dasar main pukul Betawi. Peserta didik mampu menjelaskan gerak dasar pukulan, tendangan, dan elakan. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar main pukul Betawi dengan benar. Pernahkah kamu mendengar main pukul Betawi? Main pukul Betawi sering disebut silat Betawi. Silat merupakan bela diri asli Indonesia. Setiap daerah memiliki aliran silat. Apakah kamu tertarik dengan silat Betawi? Gerakan silat Betawi sangat menarik. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Dua orang anak sedang latihan gerak main pukul. Mengenal gerak dasar main pukul. Pencak silat disebut main pukulan. Tanah Betawi terkenal dengan silatnya. Banyak masyarakat Betawi pandai bermain pukulan. Para ahli silat Betawi mendapat juluk jagoan. Mereka juga disebut jawara ataupun pendekar. Para jagoan ini zaman dulu sebagai centeng. Centeng adalah penjaga keamanan. Nah, di setiap kampung dapat ditemukan main pukul. Gerakannya berbeda-beda. Aliran main pukul ada dua sumber. Ada dari luar dan ada dari dalam. Dari luar berasal dari Tiongkok. Dari dalam berasal dari Sunda, Banten, dan Bugis. Ada beberapa gerak dasar main pukulan. Ada gerak pukulan dan tendangan, ada juga gerak elakan dan takisan. Apakah kamu mampu melakukannya? Nah, kita ke bagian B. Amati gambar berikut. B. Jenis gerak dasar main pukulan. Maman, Kosim, Akri, dan Daus tertarik main pukul Betawi. Mereka rajin berlatih. Mereka didampingi pelatih. Ada beberapa posisi dan gerak dasar dalam silat. Maman mempraktekkan posisi kuda-kuda. Posisi kuda-kuda untuk memperkukuh sikap tubuh. Selanjutnya Maman mengambil sikap pasang. Kedua kakinya mengambil sikap kuda-kuda. Kedua tangannya dengan posisi siap menangkis. Selanjutnya ia mengubah arah hadap. Pada awalnya ia menghadap ke depan. Sekarang Maman telah menghadap ke kanan. Nah, lihatlah. Maman berlatih dengan posisi kuda-kuda dan siap ya. Sekarang mereka mempraktikkan pola langkahnya. Dalam silat ada beberapa jenis pola langkah. Ada langkah lurus, zigzag, segitiga, dan segi empat ya. Akri dan Daus mempraktikkan teknik yang lain, mempraktikkan teknik pukulan dan tendangan, juga teknik tangkisan, guntingan, dan teknik kuncian. Pelatih akan memperkenalkan 3 gerak dasar main pukul. Nah, 3 gerak dasar main pukul itu apa saja ya? 1. Gerak dasar pukulan. Nah, gerak dasar pukulan adalah gerak dasar yang menggunakan lengan tangan, pukulan untuk menyerang dan bertahan. Gerak dasar tendangan. Apa yang dimaksud gerak dasar tendangan? Yaitu tendangan menggunakan kaki. Gerakan ini dilakukan dengan menjulurkan kaki. Kaki digerakkan ke arah sasaran. Ada sasaran rendah, sedang, dan tinggi.
Yang ketiga adalah gerak dasar elakan atau tangkisan. Tangkisan digunakan untuk menghindari serangan atau menghalau serangan juga ya. Jadi menghindari serangan dan menghalau serangan. Kalau elakan digunakan untuk menghindari serangan, tangkisan digunakan untuk menghalau serangan. Dua gerakan ini sebagai usaha pertahanan. Bertahan dari setiap serangan lawan. Ada tendangan maupun pukulan. Nah, ini ada tabel nilai keterampilan. Ini ada poin 1, ada poin 2, dan ada penilaiannya ya. Nah, ini akan dinilai oleh gurumu. Ayo berlatih. Itu apa nama lain silat Betawi? Ya, main pukul. Nomor 2, apa nama posisi kaki siap dalam silat? Pas posisi kuda-kuda. Apa fungsi gerakan elakan dalam silat? Untuk menghindari serangan ya, atau untuk pertahanan bisa ya. Bagian tubuh apa yang digunakan untuk memukul? Yaitu lengan tangan ya. Kita lanjut. Kita refleksi. Senangkah kamu main pukulan? Sudahkah bisa kamu main pukulan? Sikap apa yang harus diterapkan? Kalian bisa menjawabnya ya sendiri. Ayo biasakan. Biasakan bersikap mandiri, bertanggung jawab, menghormati teman, dan bersikap sopan dalam bermain pukulan. Rangkuman. Pencak silat atau disebut main pukulan. Tanah Betawi terkenal dengan silatnya. Para jago silat Betawi mendapat julukan jagoan, jawara, ataupun pendekar. Aliran main pukulan bersumber dari dua, yaitu dari dalam dan dari luar dan dari dalam. Dari luar berasal dari Tiongkok. Dari dalam berasal dari Sunda, Banten, dan Bugis. Gerak dasar main pukulan antara lain gerak pukulan, tendangan, dan elakan. Gerak dasar pada silat ada beberapa lain, antara lain kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, dan kuncian. Nah, kita ke evaluasi. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat. Yuk kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Main pukulan Betawi disebut juga apa? Ayo masih ingat kan? A. Pencak silat, B. Karate, C. Tinju. Jawabnya adalah iya, pintar kalian, pencak silat A ya. Tanah Betawi terkenal dengan bela dirinya yaitu, nah apa ya kira-kira? A. Karate, B. Tinju, atau C. Pencak silat? Pintar, iya C. Pencak silat ya. Nomor 3, para jago silat Betawi mendapat julukan apa ya? Tadi sudah kita bahas loh. Juragan, A. B. Jawara, C. Petarung. Betul, jawara B ya. Aliran main pukulan bersumber dari dalam yaitu A. Bali, B. Sumatera, C. Sunda. Jawabnya adalah Sunda C. Ya, kalian pintar-pintar ya. Nomor 5, gerak mengayunkan lengan ke arah dada lawan disebut apa ya? Kita lihat nih jawabannya. Apakah A. Tendangan, B. Pukulan, atau C. Elakan? Iya, pukulan. Nomor 6, gerak menjulurkan kaki ke arah lawan disebut A. Pukulan, B. Tendangan, atau C. Tangkisan? Iya, kalau menggunakan kaki pasti tendangan ya. 7, gerak menghindari serangan lawan tanpa adanya kontak adalah dengan A. Tangkisan, B. Elakan, C. Tendangan? Ya, dengan tangkisan ya. 8, gerak menahan serangan lawan dengan tangan disebut A. Tendangan, B. Pukulan, C. Tangkisan. Jawabnya adalah iya, tangkisan. Nomor 9, dulu jagoan Betawi sering bekerja sebagai zaman dulu ya. Sebagai apa ya? A. Polisi, B. Pegawai negeri, C. Centeng. Jawabannya adalah centeng. Teknik silat Betawi berasal dari luar yaitu A. Tiongkok, B. Amerika, C. Jepang. Jawabnya adalah ya, Tiongkok. Kore. Kalian bisa menjawab 10 soal pilihan ganda. Kita lanjut ya. Bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat.
Nomor 1, gerakan mengayunkan cocor kaki ke arah lawan disebut. Ya pasti gerakan dasar tendangan, pintar. Nomor 2, bermain pukulan harus titik-titik supaya tidak menyakiti teman. Harus hati-hati, pintar. Nomor 3, sumber aliran main pukulan dari luar berasal dari, ayo dari mana, masih ingat bukan? Tadi iya betul, Tiongkok. Centeng disebut juga, apa yo, masih ingat nggak? Betul, penjaga keamanan. Nomor 5, ini termasuk gerak dasar elakan atau tangkisan ya. Kita lanjut. Sekarang kita ke bagian C. Jawablah dengan jawaban yang benar. Sebutkan 3 sikap baik dalam main pukul. Sikapnya menjadi mandiri, 1, 2, tanggung jawab, 3, berani ya. Nomor 2, sebutkan 3 gerak dasar main pukulan. Ya, 1 gerak dasar pukulan, 2 gerak dasar tendangan, dan 3 gerak dasar elakan atau tangkisan. Kita lanjut ya. Nah, sebutkan 2 sumber teknik main pukulan Betawi. Ada kuda-kuda dan 2 ada pukulan atau tendangan. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan elakan dalam silat? Jawabnya adalah untuk menghindari serangan ya. Sebutkan 2 cara menghadapi serangan dalam silat, yaitu menangkis dengan cara menghindar dan menangkis dengan cara menghalau. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta bab 9 ini. Gerak dasar main pukul untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 10 mengenal transportasi di Jakarta. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.